Hai guys, jadi buat kalian yang follow aku di Instagram, kalian pasti udah tahu kan, aku beberapa hari ini ngomel-ngomel tentang apa ya, gimana perasaan kita sebagai orang intuitif ketika kita melihat orang-orang di sekitar kita tuh kayak mengidolakan seseorang, atau kalau di Indonesia tuh kan kadang-kadang ada Indonesian sweetheart, ada Indonesian darling gitu kan, yang semua tuh masyarakat Indonesia warga 62 tuh semuanya suka, semuanya cinta gitu kan. Sedangkan kadang-kadang kita tuh sebagai orang intuitif tuh kayak punya perasaan gak enak aja gitu loh sama nih orang gitu. Jadi memang aku sama beberapa public figure itu kayak begitu gitu, tapi karena aku takut dimarahin netizen, aku jarang buka suara gitu loh tentang mereka. Jadi kayak feeling aku tentang nih orang kok nggak enak gitu. Seven of Chalices, gila ya. Oke, nih orang selebriti. Jadi kali ini kita memang oh my god, selebriti terus Three of Cups. Jadi selebriti yang disukain sama masyarakat. Jadi Three of Cups itu kan komunitas. Jadi itu disukain sama rata-rata orang. Tuh, orang tuh cinta banget sama orang ini. Dan ini lucu ya, ini lucu. Jadi nah, ini orang dianggap sebagai otoritas di bidangnya, misalnya gitu ya. Sorry. Biasanya kalau kita sendawa itu artinya itu ada arti spiritualnya sih, tapi aku nggak mau ngelantur. Jadi ini dua ya, ini Hangman ini terasosiasi dengan rumah ke-12 dan Neptune. Hangman ini adalah lambang dari ilusi. Jadi Hangman ini adalah salah satu kartu yang kalau ditarot itu melambangkan TV, perfilman, ilusi, fotografi. Jadi ini orang yang ada di TV atau ada di film, atau pokoknya dia punya image tertentu. Terus kalian itu, nah ini juga ilusi, si Seven of Cups ini. Jadi untuk dua kartu ilusi keluar di saat yang bersamaan itu berarti emang hari ini kita emang harus membaca ilusi. Nah, beberapa hari ini King of Wands. Oke, nih orang memang sangat-sangat narsis. Aslinya narsis, aslinya. Jadi mungkin kalian tuh ngeliat orang ini humble, kalau di depan banyak orang gitu humble gitu ya. Oke, gini deh ya, kita bikin kesepakatan. Aku tuh kan takut diamuk sama netizen, karena kebetulan orang yang aku bacain ini, si selebriti yang aku bacain ini adalah orang yang sangat disukai oleh publik. Tapi aku sejak dulu sudah bisa melihat kayak orang tuh kalau punya istilahnya tuh ya, kalau aktor gitu, ini bukan aktor sih, orangnya bukan aktor tapi dia public figure. Istilahnya tuh kalau orang terkenal itu kan dia topengnya tuh bisa retak gitu kan. Nah, aku tuh beberapa kali sudah bisa melihat keretakan topengnya. Aku sebutin ya ciri-cirinya. Satu, orang ini walaupun dia secara profesional harusnya bisa memberi kesempatan orang untuk berbicara, orang ini sering memotong pembicaraan orang, dia sering menyelengkat omongan orang. Dia kalau diajakin ngomong nggak hai apa kabar gitu, nggak orang ini lebih cenderung kayak speaking over, apa tuh, kayak dia tuh suaranya tuh dinaikin untuk menutupi suara. Jadi dia tuh kayak versi Indonesianya Piers Morgan. Kalian tahu kan Piers Morgan? Coba kalian Google Piers, itu nama pertamanya, Morgan, Morgan. Jadi orang ini kalau di luar negeri, kalau di Inggris itu terkenal sekali sebagai orang yang ketika menginterview orang, dia tuh selalu memotong pembicaraan. Dia tuh enggak dia bukan pendengar yang baik. Padahal kan sebenarnya interviewer yang baik itu adalah orang yang pintar mendengarkan. Dia itu sebenarnya salah satu ciri-ciri orang cerdas gitu. Orang cerdas yang sebenarnya itu dia adalah pendengar yang baik. Nah, orang ini aku lihat dia tuh salah satu selebriti yang dikenal berpendidikan, dianggap berkelas gitu. Terus siapapun yang berani ngelawan dia dianggap trashy, kayak tidak berkelas, kelas rendahan gitu. Padahal aku lebih pro sama yang dibenci sama netizen gitu. Jadi aku takut diamuk sih sebenarnya. Dan ada beberapa hal yang aku perhatiin dari orang ini, misalnya gini. Dia kemarin sempat dia sempat ngurusin, dia berasumsi bahwa semua orang itu adalah, kasarnya gini deh, dia itu orang yang saking dicintai oleh masyarakat Indonesia, dia tuh lidahnya sudah tidak disiplin lagi. Jadi dia tuh kalau ngomong tuh udah nggak dipikir lagi, sudah tidak hati-hati dalam berkata-kata, karena mungkin dia udah dimabuk oleh ini, mana ya kartu tadi ya.
ini kartu yang tadi keluar, si Seven of Judgment tuh, Judgment. Jadi dia tuh udah menganggap bahwa masyarakat Indonesia itu sudah tidak akan peduli apa yang dia katakan. Ini kan si Four of Cups ini sama si Judgment ini kan cara kita menghakimi orang, cara kita menilai orang, cara kita melihat orang dan mengakses, assess itu bentar aku pause dulu biar aku nyari bahasa. menilai orang, cara kita menilai orang dan kita kayak mengukur orang, ini orang baik atau bukan gitu, udah kebalik karena dia tuh udah dimabok oleh rasa tuh kan, temperance, udah nggak balance lagi nih orang sudah sangat merasa orang benar-benar dia udah ngerasa bahwa saking dia dicintai oleh orang Indonesia, orang tuh sebenarnya udah nggak merhatiin lagi loh detail-detail yang dia omongin. Padahal kadang-kadang misalnya ya dalam belakangan ini dia sempat ngomong, dia sempat menyamaratakan satu kelompok orang profesi dan istri dari profesi itu, seolah-olah mereka tuh semua kalau mereka hidup hedon itu berarti mereka sumbernya pasti tidak halal. Padahal kan dengan sebagai istri dari pelayan masyarakat gitu kan, orang yang tugasnya melayani dan melindungi masyarakat dengan gaji yang gak seberapa gitu, dan dengan usaha pemerintah kita yang udah kayak pengen nurunin korupsi segala macam gitu kan, ya siapa tahu mereka punya usaha sampingan, jual pernak-pernik, jual pakaian, jual kue kan, siapa tahu terus usaha kuenya siapa tahu dia sukses sekali seperti Kartika Sari atau Prima Rasa, terus habis itu dia mampu hidup hedon dari itu gitu. Jadi kayak ini orang kayak udah nggak lihat kiri kanan lagi kalau ngomong. Udah gitu dia sempat beberapa hari lalu aku ngeliat dia ngomong begini, saya dari dulu nggak ngerti cara masak karena bukan kodrat wanita untuk memasak. Ya memang bukan gitu, aku ngomong begitu bukan, tapi masalahnya dia bisa ngomong kayak gitu kan karena dia mampu hire ART. Dan jujur aja aku juga sebenarnya sebelum dikursusin masak sama orang tua aku memang juga nggak bisa masak sama sekali gitu. Bahkan ketika aku tinggal di Belanda pun aku beli loh. Bayangin kalian, aku tuh cuma bisa masak mie instan gitu, mie ramen yang di Belanda itu gitu. Jadi kayak sebenarnya aku juga ngerti sih kalau misalnya kenapa dia bisa sampai ngomong kayak begitu, tapi kok dia tidak peka gitu. Dia tuh bisa ngomong berfeminis ya kayak gitu karena ya dia ada di posisi dimana dia mampu untuk meng-hire ART gitu. Seandainya dia dari kelas sosial menengah ke bawah, dia nggak mungkin gitu loh bisa ngomong, aku dari dulu nggak bisa masak karena menurut aku bukan kodrat wanita. Ya emang wanita itu harus dihormati ya, aku juga setuju, tapi kan tidak semua perempuan itu lahir dalam keadaan dimana dia punya privilege gitu untuk ngomong seperti itu. Dan dia tuh kayak seolah-olah bilang, ya lu kalau nggak mau tajir ya lu jangan kerja sebagai pengabdi negara. Ya kalau nggak ada orang mau jadi pengabdi negara kita jadi anarki dong, iya kan? Nah aku tuh maaf ya, aku nggak pengen nyebut nama orang ini, tapi aku sebutin aja perbuatannya, omongannya yang aku kurang setuju. Dan emang dari dulu aku jujur aja aku nggak serk sama orang ini gitu. Jadi ya aku sudah menyebutkan perbuatan dia secara ini ya, secara detail. Jadi nanti ketika waktunya datang, ketika nanti aku karena gini loh guys, aku punya perasaan suatu saat apalagi belakangan ini kan dia sangat getol menyerang selebriti lain yang mungkin dibenci sama netizen. Suatu saat orang ini akan kena batunya sih, aku melihat. Orang ini akan kena batunya dan dia akan mendapat sebuah humbling moment, sebuah momen di mana dia akan dibuat rendah hati, direndah hatikan oleh semesta, mungkin oleh Tuhan juga gitu kan, karena kan nggak ada orang sempurna kan, dan mungkin kayaknya it's gotten to her head gitu loh. Jadi aku sudah menyebutkan ciri-cirinya orangnya tanpa menyebut nama, dan ketika saatnya datang, ketika topengnya sudah terkuak, orang bisa melihat sifat aslinya, aku akan ungkit video ini, oke? Jadi ini sangat spesifik, jadi aku pengen tahu nih orang sebenarnya ciri orangnya tuh kayak apa sih sebenarnya, di balik image, di balik kehumasannya itu sebenarnya ini siapa, orang ini tuh kayak apa sebenarnya. Visionary, oke.
capacity to envision what is not yet conceivable to others, willingness to proclaim a vision without regard for personal gain, selling insights to the highest bidder, compromising your vision to make it more acceptable. Oke, jadi orang ini adalah seperti aku bilang tadi, dia tidak ada kompromi dengan omongan dia gitu. Jadi dia tuh sudah tidak lagi bernegosiasi dengan perasaan orang. Dia sudah tidak bernegosiasi dengan dengan kira-kira omongan dia itu benar atau enggak, menyakitkan atau enggak. Misalnya gini, dia itu kan berada di kelas menengah ke atas gitu ya, tapi dia ngatain pengabdi negara nggak boleh hidup hedon, padahal siapa tahu kan dia hidup hedon, bisa hidup hedon dari penghasilan jujur, dia bisa punya tas bagus dari sumber jujur. Ya wajar aja kelompok yang dia serang sempat bilang, emang kamu doang yang boleh hidup hedon gitu. Jadi aku ngelihat nih orang ini kan mana tadi bilangnya, willingness to proclaim a vision without regard for personal gain. Oke, itu satu, itu positifnya. Negatifnya, selling insights to the highest bidder. Jadi di satu sisi aku melihat itu, dia tuh kadang-kadang ngomong sesuatu itu karena dia udah karena dia pengen dielu-elukan oleh masyarakat. Jadi kayak nggak tulus gitu loh kok dari hatinya sendiri. Dia tahu dia akan makin dipuji masyarakat, dan dia tuh kayak udah ketagihan narkoba gitu sama dia. Child magical, seeing the potential for sacred beauty in all things, the belief that everything is possible. Tuh, ini orang sangat peduli bahwa everything is possible, bukan anything ya. Kalian perhatikan ya, the belief that everything is possible, bukan anything. Kalau anything berarti apapun kan, tapi belum tentu semua itu akan disetujui oleh semua orang. Sedangkan ini child magical, dia tuh udah halu bahwa dirinya itu semacam magic, bukan ya, nggak seharfiah ya, tidak secara harfiah orang ini kayak nganggap dirinya sakti, tapi udah kira-kira nih orang kayaknya udah hampir menganggap dirinya sakti, karena tuh dia yakin banget apapun yang keluar dari mulut dia semuanya akan disetujui. Tidak anything, tidak apapun, tapi semuanya, everything. Okay, pessimism, depression, and disbelief of miracles, believing that energy and action are not required for growth. Iya sih, aku ngeliat tadi juga keluar juga kartu-kartu halu gitu sih. Ini apa mau keluar? Seeker, thirst for wisdom and truth wherever they are, inability to commit to a path once found. Memang sih, bagusnya dia itu mencari kebenaran. Mentor, passing on wisdom and refining a student's character. Tapi negatifnya adalah, jadi gini, dia itu kadang-kadang di acaranya dia itu seolah-olah mencari jawaban, tapi ujung-ujungnya dia menggurui tamu dia. Jadi itu salah satu hal yang paling tidak aku suka dari dia adalah dia itu tidak bisa mengakomodir tamunya. Dia tuh selalu mendominasi pembicaraan. Dia selalu harus menjadi pusat perhatian. Dia itu kayak, maaf ya, tapi YouTuber pemula aja yang lagi kolaborasi, aku lihat mereka masih bisa lebih mengakomodir omongan tamunya gitu. Mereka masih bisa ngasih kesempatan ke tamunya bicara. Dia tuh kayak malah menggurui tamunya gitu loh. Inability to allow the student to move into the role of master, imparting false instruction. Jadi dia tuh kayak, ini orang apa ya, maaf ya kalau aku bilang kayak gini, tapi ini orang kepedean gitu. Jadi mungkin dari kecil dia udah diajari, kamu hebat nak, kamu pinter nak, kamu bener nak gitu. Jadi dia itu tidak diajari untuk mendengarkan orang lain. Jadi listening skillsnya tuh emang agak kurang nih orang. Destroyer, penghancur. Priest, sangat menggurui. Iya sih, ini orang sangat menggurui. Dia tuh penghancur. Dia penghancur apa ya? Dia penghancur mediator dan penghancur atlet. Nah kan bener, mediator itu adalah komunikator yang baik. Mediator itu orang yang ketika dia mengundang narasumber ke acaranya, dia itu bisa memberi kesempatan orang itu untuk berbicara. Nah orang itu mendestroy, tadi kan aku nanya apa sih yang dia destroy. Yang dia destroy adalah mediator itu. Jadi sikap dia sebagai orang yang harusnya
imparsial gitu kan, dia harusnya imparsial, tidak imparsial gitu loh. Dan dia tuh selalu menganggap itu sebagai kompetisi, dia tuh harus selalu menang perdebatan itu. Makanya kalian lihat dia tuh selalu mendominasi pembicaraan, tidak memberi lawan bicaranya kesempatan untuk menjawab dengan baik dan benar. Midas, child wounded, dan gambler. Teacher, ability to communicate knowledge, experience, or wisdom, manipulating or abusing students, teaching negative traits and destructive skills, inability to grow up and be responsible, extreme dependency on others for physical security, surrounding your, seperti aku bilang tadi. Jadi gini, dia ini kan dari kecil tajir ya, dia dari kecil tajir, dan dia tuh memang sangat beruntung dalam hidupnya gitu. Jadi sebenarnya sih dia tidak punya trauma masa kecil, karena dari masa kecilnya itu emang nggak pernah susah nih orang gitu. Jadi dia itu yang seperti aku bilang tadi, semua tuh difasilitasin, dan apapun yang diomongin selalu dibilang bagus nak, cakep nak gitu. Apalagi kan orang tua dia atau siapa ya, tapi keluarga dia tuh, di keluarga dia pun ada yang terkenal juga gitu. Jadi dia bukan anak selebriti sih, dia bukan anak kandung ya, aku nggak tahu ya dia anak kandung atau enggak gitu. Aku sebenarnya agak was-was sih ngomong kayak gini, karena setahu aku keluarga aku juga ada yang kenal sama keluarga dia kalau nggak salah ya, karena tiap lebaran ada yang ngirim ke rumah aku dengan nama belakang dia, tapi aku tidak yakin itu memang benar keluarganya dia atau hanya kebetulan. Jadi aku agak was-was sebenarnya, tapi ini sangat-sangat mengganggu, karena ini orang lama-lama saking yakinnya bahwa dia akan selalu benar dan dia akan selalu bela oleh netizen karena image dia sebagai orang cerdas dan berpendidikan. Dia tuh, aku ngeliat dia udah mulai semena-mena, dan aku kayak nggak terima aja dia perilakunya kayak gitu ke selebriti yang lama-kelamaan walaupun selengean, aku tuh sekarang menganggap musuhnya dia sebagai underdog gitu. Jadi ini orang memang karena dia sangat beruntung gitu, dia tuh apa-apa tuh ingat masa kecilnya di mana dia selalu dipuji-puji, iya nak kamu benar, iya nak cakep, iya nak benar cakep gitu, bagus gitu, hore kamu pinter gitu. Jadi sampai besar pun gitu dia tuh tidak terbiasa, dan memang mungkin dari awal-awal karirnya itu, jadi aku ngelihat sebenarnya pas awal karirnya ini orang emang bagus gitu, cerdas iya, privilege iya, tapi aku tidak mau menyerang dia karena privilege-nya dia ya. Orang yang terlahir dari keluarga kaya atau beruntung gitu, menurut aku tidak pantas dibenci, karena tidak semua orang yang lahir dari keluarga yang beruntung atau kaya atau privilege gitu, tidak semuanya menghasilkan yang baik kan. Contoh aku cukup privilege, tapi apakah aku sukses dalam karir aku? Tidak kan. Nah orang ini aku lihat memang dia awalnya memang lebih ambisius dari aku gitu kan. Aku kan privilege tapi ambisinya kurang. Orang ini masih punya ambisi, itu aku acungi jempol, bener dia memang punya ambisi. Tapi aku melihat kesuksesan itu membuat dia semakin sombong gitu. Yang seperti aku bilang tadi, dia sampai merasa tidak ada salahnya, dan dia memang jiwa kompetitifnya tuh banyak banget ya. Aku ngelihat mungkin kayaknya dia fire sign di chartnya dia, di astrologinya tuh mungkin banyak banget gitu kan. Jadi aku pengen tahu gitu, oke, akan ada sesuatu yang tidak berjalan sesuai rencana. Iya, benar, ini kan tadi yang keluar di atas. Jadi gini, dia itu punya jadi suatu saat di masa depan akan terjadi sesuatu yang tidak dia sangka-sangka. Jadi dia itu biasanya melakukan apapun tuh dengan harusnya kan kalau orang normal gitu kan, ketika dia berkonflik dengan orang lain, dia itu melakukannya seperti main catur ya kan, dia melakukannya dengan penuh kontrol. Nah orang ini tiba-tiba gedabruk aja, dia kayak misalnya bawa laporin orang ke polisi, dia nuntut orang ini karena katanya dia mencemarkan nama baik, tapi dia melakukannya itu dengan tidak perencanaan yang baik, dengan perencanaan yang tidak terlalu matang, karena dia udah kepedean duluan bahwa dia akan menang. Itu sih aku lihat. Apalagi Page of Again, nih orang rasa pedenya tuh sangat meluap sehingga dia menjadi sloppy. Hermit. Sedangkan aku ngeliat lawannya itu sangat perhatian dengan detail, dan lawannya itu
lebih banyak diem. Iya sih, ini kuat banget. Jadi akan ada suatu saat di mana dia merasa bisa tetap berperilaku seperti biasanya, di mana dia nyerocos aja terus kayak motong pembicaraan orang. Suatu saat lawan bicaranya akan diem aja, tapi dia benar-benar akan nyerang ketika, nah bener, suatu saat dia akan mendapat lawan yang tidak bisa dia lawan gitu. Selama ini dia selalu, nah kalian lihat kan, si kuda yang hitam ini ngeliat ke arah sana, kuda yang ngeliat putih ini ngeliat ke arah sana gitu. Jadi kayak, iya dia tuh gak nyangka-nyangka. Orang ini, si orang yang aku bacain ini, si selebriti yang menurut aku menjadi sangat sombong ini, feeling aku orang ini akan dia akan jatuh, topengnya akan terlihat retaknya ketika dia menyerang seorang laki-laki atau seorang perempuan yang either bintangnya Aries, Leo, Sagittarius, atau perempuan yang sama kuatnya dengan dia. Dia kan orang yang aku bacain ini kan dia orang yang perempuan yang energinya maskulin sekali. Nah, aku melihat ada perempuan lagi yang energinya sama-sama maskulin seperti dia, bahkan kayak mirrornya dia kayak cerminan dari dia tapi sisi lainnya gitu. Terus orang ini akan menjadi downfallnya dia. Orang ini akan membuka mata masyarakat. Nah kan bener, damn. Jadi kalian lihat kan si burung ini, dia tuh kan matanya ditutupi oleh penutup mata kan. Nah ini keluar dalam keadaan terbalik. Kapanpun kita baca kartu tarot dan kita melihat kayak penutup matanya itu dalam keadaan terbalik, berarti penutup matanya itu akan jatuh. Masyarakat, orang ini yang coba-coba dia lawan itu akan membuka mata masyarakat bahwa si orang ini yang aku bacain ini dia tidak sempurna, dan mereka akan ini kan kartu cinta ya, itu kan jatuh, falling out of love. Kalau dalam bahasa Inggris kan ada istilah falling out of love, jatuh dari cinta gitu kan, bukan jatuh cinta tapi jatuh dari cinta. Itu orang yang berhenti mencintai dia gitu kan. Two of Cups ini kan aslinya cinta gitu kan, dan ini ada bintang-bintang gitu. Jadi star power dia, kebintangan dia itu akan jatuh karena dia arogan ngelawani orang. Nah, dia ini kan kartu yang sangat disiplin ya. Ini kan pelan-pelan disiplin gitu. Nah, selama ini kan aku lihat orang ini kalau ngomong kayak nggak dipikir gitu loh. Kayak kadang-kadang tuh yang keluar dari mulutnya tuh kayak yang WTF banget gitu loh buat aku, what the fuck banget gitu loh. Satu saat cara dia ngomong yang tidak dipikir, yang tidak disiplin ini akan menjadi downfall dia. Anjir, dan orang akan menjadi sangat tidak happy dengan dia. Orang kan sama ini merayakan dia gitu kan. Mereka akan menjadi, nah, masyarakat tuh akan sangat agresif nyerang dia ketika dia tuh topengnya retak, dan orang bisa dengan perlahan melihat bahwa nih orang kayak, oh my god, sumpah beneran, nih orang kalau dia pikir dia akan selamanya bisa kayak begini, berada di posisi dimana apapun yang dia katakan dia pikir orang akan setuju, enggak, itu akan segera berakhir. Karena ini matahari datang dalam keadaan terbalik, dan ketika matahari keluar dalam keadaan terbalik, itu berarti bahwa oh my god, Three of Cups dalam keadaan terbalik. Paling bawah ini apa yang mencuat? Ace of Cups dalam keadaan terbalik lagi. Sumpah orang akan berhenti suka sama nih orang. Matahari itu kalau datang dalam keadaan terbalik, itu berarti ada sebuah kebenaran yang disinari cahaya gitu. Orang akan bisa mulai menyadari palsu-palsunya nih orang, fake-nya nih orang kayak apa. Tuh, Ace of Cups, ini air tumpah semua. Terus orang tuh ya mungkin karena ini dia akan merasakan hal ini. Dia akan merasakan bahwa orang udah nggak cinta sama dia, dan masyarakat mungkin akan merasa agak sakit hati gitu loh dengan omongan dia setelah mereka nyadar. Misalnya gini,
omongan dia yang bilang pengabdi negara tidak boleh hedon. Harusnya kan dia ngomongnya gini, harusnya kan dia bilang gini, pengabdi negara tidak boleh korupsi, tidak boleh menyalahgunakan wewenang, tidak boleh pungli, tidak boleh melakukan bisnis ilegal gitu kan. Harusnya dia bilang gitu kan. Tapi dia bilang pengabdi negara nggak boleh hedon gitu. Suatu hari rasa sakit hati mereka ke dia akan backfire ke dia, akan senjata makan tuan. Mereka tuh udah ngawasin dia loh. Mereka udah mulai melihat detail-detail perbuatan dia karena omongan dia ini. Mereka tuh benar-benar sakit hati loh. Si kelompok-kelompok yang udah pernah dia bikin sakit hati, mungkin gini ya, aku ngelihatnya tuh coba-coba. Iya, mereka tuh merasa tidak punya power. Orang-orang yang disakiti sama si perempuan ini seringkali merasa tidak punya power karena orang ini sangat terkenal dan mereka tahu orang ini acaranya ditonton banyak orang dan dicintai banyak orang. Nah, keterkenalan dan punya sifat yang pantas ada di public eye, orang yang pantas menjadi terkenal gitu. Jadi karena dia sangat dicintai orang tuh nggak berani gitu loh macam-macam sama dia. Tapi karena aku ngerasa kali ini beberapa omongan dia seperti yang bilang, nah benar ini Ten of Cups. Ini Ten of Cups ini kan mereka merasa sangat-sangat disakiti gitu, dan mereka akan segera melepaskan rasa sakit mereka. Mereka akan segera melepaskan rasa sakit hati mereka ke si perempuan ini. Tuh, lihat. Mereka lagi nunggu. Mereka diem-diem lagi mata-matain perempuan ini. Mereka lagi nunggu kapan untuk menyerang, dan ketika mereka menyerang kayak blak gitu, kayak kalian gak akan nyangka-nyangka gitu. Kayak reputasi dia tuh bakal berubah 180 derajat dalam hitungan detik. Kalian tuh nggak bakal disangka-sangka. Sekarang ini calm before the storm. Jadi saat ini kalian tidak melihat ada pergerakan apa-apa yang akan menyerang balik orang ini, tapi itu akan terjadi. Dia nggak nyadar karena dia saking sombongnya, dia tuh nggak nyadar. Mereka udah nggak sabar sih sebenarnya. Mereka tuh udah nggak sabar pengen mulai konflik sama nih orang. Sumpah dia bakal nyesel banget. Dia bakal nyesel banget udah sembarangan ngomong karena dia kegedean ego. Ini kan kartu kemenangannya. Nih orang yang selalu dielu-elukan oleh orang lain. Ini adalah kartu keterkenalan, dan selama ini dia selalu menyerang orang-orang yang tidak ada di public eye, tidak ada di ranah publik gitu. Jadi kayak orang mau mengkritisi orang yang sangat dicintai, Indonesian sweetheart, Indonesian darling, yang dipuji-puji banyak orang, dianggap sebagai role model, siapa yang berani kan? Tuh, mereka nggak berani, mereka tuh cemas gitu loh. Padahal mereka tuh udah sakit hatinya minta ampun. Tuh, itu udah sangat menjadi beban bagi orang-orang ini, dan mereka akan nge-spill. Again, terutama orang yang bintangnya Aries, Leo, Sagittarius, atau misalnya Sun Moon Rising-nya kayak begitu, energi maskulin sangat-sangat berapi-api. Ini orang lagi nggak happy banget sama perbuatan dia. Nih, dia frustasi banget karena masyarakat judgement-nya tuh tidak tepat tentang dia. Padahal cerdasan musuh dia loh. Cuman dia tuh nggak main licik. Tuh, ilusi tentang dia akan segera terkuak. Orang akan, Wheel of Fortune dalam keadaan terbalik. Roda akan berputar. Dia tadinya di atas, dia akan turun ke bawah. Tuh. Dan dia tuh nggak, nih, Six of Cups, image dia di masa lalu itu nggak akan ada artinya. Six of Swords dalam keadaan terbalik, tidak akan pernah pulih lagi image-nya. Dan orang tuh kayak udah males gitu sama dia, bakal ngediemin dia. Biarin aja, aku udah agak kesel juga sih sama nih orang. Kayak gimana ya, maksudnya gini loh, kalau misalnya kalau selebriti yang apa adanya gitu, yang trashy gitu kan, yang tidak berpura-pura intelek gitu, misalnya dia tuh kayak, ya banyak kan selebriti Indonesia kita yang gitulah, yang tidak intelek, yang mungkin orang tuh menganggapnya tidak berkelas. Tapi coba deh kalian berpikir, mereka tuh nggak berkelas, tapi kan setidaknya mereka tidak berpura-pura menjadi sesuatu kan yang berkelas gitu. Nah, aku tuh kadang-kadang tuh suka kesel ngeliat selebriti yang dia tuh kayak di permukaannya berkelas, padahal feeling aku tentang nih orang tuh nggak enak gitu. Jadi aku nggak usah nyebut namanya nih orang,
Aku akan upload aja di channel aku tanpa nama ya. Dan ketika ini akan ketika ini menjadi kenyataan, aku akan ungkit lagi video ini, aku akan bilang tuh kan bener kataku, ini orang nggak bener. Karena aku emang dari udah bertahun-tahun sih feeling aku nggak enak tentang nih orang gitu. Emang sih ya, yang dari channel itu ada 2 orang yang yang aku kurang srek. Yang satunya pernah ketemu aku langsung di dunia nyata, dan orangnya emang nggak nice. Aku pernah kerja bareng sama salah satu kolega kerjanya dia, dan orangnya juga nggak baik-baik aja gitu. Memang untuk menjadi terkenal dan sukses di level itu seringkali uh, orang tuh perlu jenis kepribadian tertentu yang menurut aku tuh tidak baik hati gitu. Rata-rata orang terkenal tuh aslinya nggak baik hati kok. Nggak semua tidak baik hati sih, tapi banyak diantaranya, terutama yang image-nya baik. Menurut aku ya, selebriti tuh makin image-nya baik, makin busuk sih aslinya. Itu pengalaman aku ya, pengalaman pribadi. Aku tidak bilang semuanya seperti itu, tapi pengalaman aku, makin mereka punya image baik di mata masyarakat, aslinya tuh semakin bobrok sih dalamnya. Jadi semoga ini membantu. Aku nggak yakin bakal banyak yang nonton video ini, karena aku tidak menyebutkan namanya gitu kan. Tapi ya udahlah ya. Suatu saat nanti kalau ini terjadi, aku akan mengingatkan kalian. Oke, makasih udah nonton. Bye. Walaupun aku ragu apakah akan ada yang menonton, tapi kalau sampai ada yang menonton, ya aku berterima kasih. Makasih.